Oke, kita langsung menuju ke Pak Sudarnoto. Untuk motif keberangkatan 5 anggota NU ini kita belum mengetahui secara pasti ya. Tapi tadi disampaikan oleh Prof. Hik dan juga Pak Sudarnoto bahwa ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintahan Israel. Nah, jadi resiko terbesar yang akan dihadapi oleh 5 anggota NU ini bagaimana menurut Anda? Ya, jadi pertama sebelum saya menjawab ini, saya mengapresiasi sekali lagi kepada PBNU yang akan melakukan tindakan tegas. Ya, satu-satunya yang bisa menjelaskan apa motif keberangkatan 5 orang itu ke Israel ya hanya mereka gitu. Kita mereka-reka saja, kita nggak punya data, apalagi tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Saya kira langkah bijaksana yang diambil oleh PBNU saya kira sangat bagus. Yang kedua, saya sekali lagi ingin menegaskan harus berhati-hati. Bangsa Indonesia kita ini siapa saja harus berhati-hati karena Israel apalagi dalam situasi yang sekarang sudah terdesak secara politik dan diplomatik di tingkat global, lalu di internal Israel sendiri juga sudah pecah belah demikian rupa. Dia membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak dengan berbagai cara, termasuk antara lain memberikan legitimasi kepada siapa saja yang kira-kira bisa diterima di Israel, termasuk 5 orang ini. Jadi kehadiran mereka 5 orang ini itu bisa dijadikan sumber legitimasi bagi Israel bahwa Israel telah mendapatkan simpati dari 5 aktivis NU, apalagi NU. NU sebuah lembaga, sebuah organisasi Islam yang terbesar selain Muhammadiyah. Ini dicederai dengan cara-cara yang dilakukan oleh oleh aktivis ini. Saya kira ini akan merusak, bukan saja merusak citra Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar yang selama ini juga mendukung Wasatiyyatul Islam seperti Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan berbagai organisasi Islam lainnya. Ini benar-benar melukai. Karena itu memang 5 orang ini harus dimintain pertanggungjawaban. Saya tidak tahu persis mekanismenya, tapi kalau ini ada kaitannya dengan etika berorganisasi, saya kira langkah PBNU itu sudah benar. Yang kedua, itu nanti harus ada penjelasan keluar bahwa mereka menyatakan penyesalannya atas kepergian dan pertemuan mereka dengan Israel. Karena Israel akan terus melakukan upaya-upaya ekstra untuk melakukan memperdekatkan hubungan-hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia itu sangat terkenal sekali, apalagi perjuangan pemerintah Indonesia melalui Menlu itu sangat luar biasa dan sangat didengar di tingkat global. Jangan sampai ini dirusak oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang dilakukan oleh 5 orang aktivis NU ini. Begitu, Mbak. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Kalau otoritas pemerintah jelas tidak mau mengomentari sama sekali karena memang keran diplomasi itu tertutup rapat sampai dengan saat ini, Prof. Hikmahanto. Tapi apakah Prof. Hikmahanto melihat bisa sejauh itu pengaruhnya ketika mereka mendapatkan legitimasi dan Israel juga mengklaim ada orang Indonesia yang mendukung mereka? Karena kita tahu banyak juga selama ini mungkin sebagian kecil yang mereka lalu lalang di Indonesia, mereka mengatasnamakan aktivis Israel, tetap eksis di Indonesia, Prof. Hikmahanto. Iya, sebenarnya kalau misalnya orang Indonesia datang ke Israel melakukan kegiatan religi, baik yang Muslim maupun yang Kristiani, itu lumrah. Permasalahan yang sekarang ini adalah karena mereka diterima oleh Presiden Israel, ya, datang ketemu dengan Presiden Israel, lalu kemudian menjadi pertanyaan. Kedatangannya itu kan nggak mungkin kalau pribadi tiba-tiba datang terus kemudian diterima oleh presiden, kan tidak mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini di-arrange, diatur sedemikian rupa oleh otoritas di Israel. Nah, lalu kemudian mereka diminta untuk datang dan yang ditarget adalah memang mungkin para warga Nahdien, bahkan mungkin yang pengurus, lalu kemudian juga warga negara Indonesia ya pasti gitu ya. Itu yang kemudian itulah yang simbol-simbol yang mau dipakai oleh pemerintah Israel. Sekali lagi, mungkin dari pihak 5 warga negara ini
mereka ya apa sih salahnya daripada kita demo di jalan, kita teriak-teriak, toh tidak juga akan bisa melakukan apapun, kenapa nggak ketemu langsung dengan Presiden Israel dan kita bicarakan masalah ini gitu kan. Tapi coba sekarang pertanyaan saya adalah ketika mereka menyampaikan kepada Presiden Israel bahwa rakyat Gaza jangan dizolimi lagi, stop perang, lalu kemudian akui Palestina sebagai sebuah negara. Apa kemudian itu diekspos oleh pemerintah Israel dalam medianya dan lain sebagainya? Tentu tidak. Yang akan diekspos itu adalah posisi dari pemerintah Israel dan mendapatkan legitimasi 5 orang ini dengan mengatakan bahwa ini adalah Indonesia, yang dikapitalisir, yang dibesarkan adalah Indonesia. Lalu yang kedua adalah dari sebuah organisasi Muslim yang besar di Indonesia. Nah ini yang mereka butuhkan sebenarnya, bukan 5 orang ini. Nama-nama mereka sih bisa siapapun yang datang ya, tetapi yang penting bahwa ada berfoto orang-orang Indonesia dari organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Itu baik, yang akan jadi poin bagi pemerintah Israel. Oke, Prof. Ini kan kalau kita melihat pertemuan ini, sementara kita tahu tidak ada hubungan diplomasi antara Indonesia dan juga Israel, seharusnya langkah tegas dari pemerintah dan juga organisasi ini seperti apa? Gini, tidak ada hubungan diplomatik bukan berarti tidak ada hubungan misalnya bisnis, hubungan sosial kemasyarakatan, tidak. Hubungan diplomatik ini berkaitan dengan apakah kita Indonesia mempunyai hubungan diplomatik, kemudian punya kedutaan besar Indonesia di Israel, sebaliknya Israel mempunyai kedutaan besar di Indonesia. Kalau misalnya dalam perdagangan, seperti saya katakan juga tadi, dalam hal yang bersifat religi dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan dan mungkin sampai hari ini bisa sudah dilakukan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan itu. Cuman permasalahan yang ini terjadi ini karena bertemu dengan Presiden Israel pada saat kita semua dunia, kebanyakan mayoritas bahkan di Amerika Serikat, mahasiswa dan lain sebagainya menyerukan agar Israel menghentikan serangan mereka terhadap rakyat Palestina di Gaza. Karena ini sudah genosida. Mereka bukan orang pemerintah, tapi mereka mendapatkan karpet merah untuk langsung bertemu orang nomor 1 di Israel. Itu yang menjadi kami curiga dan aneh. Betul sekali. Itu yang dimanfaatkan oleh Israel karena mereka ini adalah, yang penting kan ada kata-kata Indonesia, ya. Dan yang kedua adalah ada kata-kata organisasi Muslim terbesar, ya. Itu yang mereka inginkan dari dari pihak Israel. Baik, nanti kita tunggulah ini sikap dari PBNU seperti apa, karena informasinya besok Selasa akan ada konferensi pers pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Prof. Dan juga sebelumnya ada Pak Sudarnoto atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.